Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, saya Nela Setriawati, Nela Berliani, Rahmania Utami, Satria Buana Putra, Zahara Azura. Yang dibahas kali ini adalah yang pertama, pengertian nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, fungsi nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, proses terbentuknya nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Dari pertama, pengertian nilai moral dan hukum. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Menilai dapat diartikan menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif, berguna, baik, atau indah, atau malah sebaliknya yang bernilai negatif. Selanjutnya, definisi nilai menurut para ahli. Menurut Cheng 1955, nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia. Sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki. Dalam Lasho 1999 halaman 1. Menurut Lasho 1999 halaman 9, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatan. Selanjutnya, moral. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai, rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hukum. Menurut para ahli, yang pertama menurut Plato mengatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Selanjutnya, hukum merupakan peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Hukum, moral, dan nilai saling berkaitan yang sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena mengatur bagaimana manusia harus bersikapnya. Fungsi nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi nilai. Fungsi nilai sebagai standar meliputi 1. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam isu sosial tertentu dan mengevaluasinya. Yang kedua, mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. Yang ketiga, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, serta bisa dipengaruhi dan diubah. Fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu. Pada umumnya,
Nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang bersangkutan. Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasi. Nilai dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Fungsi moral. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Suatu hal yang paling penting adalah bahwa moral berada pada batin atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan. Selanjutnya, fungsi hukum. Fungsi hukum ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, antara lain siapa yang boleh melakukan pelaksanaan penegak hukum, sikap yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, dan lain-lain. Sebagai alat penyelesaian sang sengketa, contohnya, pengsengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Selanjutnya, proses terbentuknya nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, proses terbentuknya nilai dan moral manusia. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral keluarga bagian dari masyarakat terpengaruh oleh tuntutan kemajuan yang terjadi. Namun, masih banyak orang meyakini bahwa nilai moral itu hidup dan dibangun dalam keluarga. Selanjutnya, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Sebagai makhluk sosial, anak pasti punya teman, dan pergaulan dengan teman akan menambah pembendaharaan informasi yang akhirnya akan mempengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimilikinya. Keluarga sering dikagetkan oleh penolakan anak ketika memberikan nasihat, dengan alasan bahwa apa yang disampaikan orang tua berbeda atau bertentangan dengan aturan yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya, pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Masalah hampir tidak ada seorang pun yang memandang pentingnya membantu anak untuk menghilangkan kebingungan yang ada pada pikiran atau kepala mereka. Hampir tidak ada seorang pun yang memandang penting membantu anak untuk memecahkan dan menyelesaikan pemikiran yang mengusingkan tersebut. Selanjutnya, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Komunikasi mutakhir tentu fokus akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang berfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, media-media tersebut justru menyuguhkan berbagai pandangan hidup yang sangat variatif pada anak. Selanjutnya, pengaruh otak atau berpikir terhadap perkembangan nilai moral. Pengalaman itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pematangan. Dengan demikian, guru atau pendidik dapat membimbing anak melalui proses yang kontinu, melalui perkembangan situasi bermasalah yang memperkaya kesempatan berpikir. Selanjutnya, pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral. Setiap hari, manusia mendapatkan informasi. Informasi ini berpengaruh terhadap sistem keyakinan yang dimiliki oleh individu. Baik informasi itu diterima secara keseluruhan, diterima sebagian, atau ditolak semuanya. Namun, bagaimanapun informasi itu ditolak akan menguatkan keyakinan yang telah ada pada individu tersebut. Selanjutnya, proses terbentuknya hukum dalam masyarakat. Terjadinya hukum di masyarakat pada awalnya dan terus berkembang adalah hukum yang berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dikembangkan oleh keputusan-keputusan pengadilan. Adanya kesadaran terhadap hukum
juga menyebabkan proses hukum terbangun dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu 1. Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan berdasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, baik hukum formal ataupun berdasarkan norma-norma masyarakat. Yang kedua, identification. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum bukan ada karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum tersebut tetap terjaga. Selanjutnya, internalization, yaitu seseorang yang mematuhi hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Selanjutnya, society interest. Maksudnya ialah kepentingan-kepentingan warga, masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Selanjutnya, sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan bila ditaati. Pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Dengan berakhirnya materi terakhir tadi tentang indikator kesadaran hukum, maka berakhir pula lah presentasi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.